Pabrik kertas mengimpor kertas bekas dari negara maju, di mana di dalamnya ternyata mengandung banyak sampah plastik. Sampah ini seharusnya tak boleh keluar dari lingkungan pabrik, namun faktanya banyak desa di sekitar pabrik menggunakannya sebagai bahan bakar usaha batu kapur atau batu gamping seperti di Malang, Jawa Timur. PM 2,5-nya 251, ya 251. Normalnya itu ya harusnya di bawah 20. Di bawah 20? Iya, di bawah 20. Berarti udah 10 kali lipat ya. lebih. Bahkan digunakan untuk bahan bakar membuat tahu di Sidoarjo. Akibatnya, udara sekitar tercemar bahan kimia berbahaya. Penelitian menunjukkan telur dan tahu di kawasan ini mengandung dioksin terberat kedua di Asia setelah senjata kimia yang digunakan Amerika saat Perang Vietnam. Apa ini? Denmark ya? Ah, sorry. Swedia. Finlandia. Pokoknya Skandinavia deh kayaknya. Skandinavia. Nggak hafal kita. Dari Eropa ini. Emang nggak ada di Indomaret sini? Ada ini? Nggak ada ini. Italia. Ini juga ini ada personal care ini. Bisa jadi ini punya Ronaldo, Valentino Rossi bisa juga. Orang Italia itu. Saya cari Busi nanti sini ya. Busi sama operatornya Rossi. Ini sebuah perjalanan menyusuri 3 sungai utama di Pulau Jawa. Dimulai dari timur, di mana 1,5 juta popok bekas dibuang setiap hari dan mempertaruhkan kesehatan 19 juta orang. Tempat ratusan industri dan jutaan rumah tangga membuang limbahnya. Perjalanan ini merekam ekonomi rakyat yang tak punya pilihan. Juga konflik klasik yang terjadi antara industri dan warga karena absennya negara. Sebentar lagi nggak boleh. Loh Kak, pemberitahuannya kata siapa? Dari Prancis ini. Maju. TGS-nya jadi lebih bagus dari Aqua. Ekspedisi ini adalah kolaborasi peneliti, para aktivis, warga masyarakat, dan jurnalis. Sorry. Ada CCTV-nya. Sudah terekam kita. Menggabungkan kerja-kerja ilmiah, investigasi lapangan, dan gerakan sosial. Wah, ini wingi demo-demo wong 8. Beberapa bulan sebelum ekspedisi 3 sungai, para aktivis lingkungan di Jawa Timur, termasuk Ekoton, menggelar unjuk rasa di Konsulat Jenderal Amerika di Surabaya. Bersama Australia, Inggris, dan negara-negara Eropa seperti Italia dan Belanda, Amerika masuk dalam 5 besar negara pengekspor kertas bekas bersama sampah plastiknya ke Indonesia. Kita lempar Amerika. Iki sampahmu Amerika. Plastic waste export to Indonesia. But until now, Di antara para pengunjuk rasa, ada Aesnina Az-Zahra Akilani, aktivis 14 tahun yang belakangan berbicara di konferensi internasional tentang plastik di Amsterdam, Belanda. apakah kamu tidak takut akan menghancurkan masa depan anak Indonesia karena perbuatanmu? Saya sebagai anak Indonesia menolak Amerika ekspor sampah plastik ke Indonesia. Stop ekspor dari plastik ke Indonesia. Terima kasih. Nina dan kawan-kawannya lalu berusaha menyerahkan surat protes resmi kepada pemerintah Amerika lewat konsulat mereka di Surabaya. Tapi anak-anak yang sama sekali tidak berbahaya ini
dicegah untuk mendekati gedung konsulat. Dan sebagai gantinya, yang menerima justru polisi Indonesia. Pemandangan yang aneh, mengingat Polri jelas bukan kurir surat untuk Amerika. Sampah plastik impor yang ditimbulkan industri kertas di Jawa Timur terus menjadi masalah, terutama sejak Cina menutup negaranya untuk sampah impor. Indonesia yang standar aturan lingkungannya dikenal lebih longgar, atau dalam beberapa hal sengaja dibuat longgar untuk menarik investor, akhirnya menjadi tempat pembuangan sampah global. Kok nih, udah Amir. Tambah serba salah deh. Oh, ini Depok keren ya. Kita ada di mana nih, Mas Pergi? Kita ada di Mahoni di Depok. Ya kawasan apa? Gampingan, sebelah Gampingan. Bendungan apa ini? Ini kita di Bendungan Sutami. Jadi turunnya Sengguro, ini Bendungan Sutami. Sutami atau Karangkates. Ini Menteri Termiskin Sutami nah. Menteri PU Termiskin. Kami berada di Bendungan Sutami yang menampung air dari Waduk Sengguruh sebagai hulu Sungai Brantas. Tim peneliti Ekoton akan mengukur kandungan mikroplastik dalam air sungai yang melintasi Kota Malang dan pabrik kertas ini. Jadi kita ngambil sekitar 100 liter air ya. Tutup dulu. Jaring ini digunakan untuk memerangkap kandungan mikroplastik yang ada dalam air. Dalam 1 inci terdapat 350 benang, sehingga cukup untuk menyaring mikroplastik berukuran di bawah 5 mm. Jumlah yang dibutuhkan untuk mengambil sampel yang dianggap mewakili kondisi perairan adalah 100 liter. Setelah 100 liter air melewati jaring ini, tahap berikutnya mengumpulkan partikel-partikel yang terjaring dalam tabung penampung. Ini untuk bahan organiknya COD. Wah, COD-nya di atas 10. Jadi standarnya itu untuk air kelas 2 20 ya. Tapi untuk air minum harus lebih rendah dari 10. Kalau kita lihat di sini hasilnya COD-nya lebih dari 10. Berarti dia memang baik secara DO maupun COD tidak memenuhi kualitas air untuk bahan baku air minum. Mendengar hasil pengukuran kualitas air yang dilakukan Darus Tiorini, rasanya sulit menerima kenyataan bahwa kualitas air Brantas sejak di bagian hulu sudah tidak layak minum. Padahal ia baru melewati setidaknya 74 km
dari 320 km perjalanan sungai ini sampai ke laut. Sampai di titik Waduk Sutami ini, Brantas baru melewati 3 kota dan kabupaten. Sementara perjalanannya masih harus melintasi 12 kota dan kabupaten lain dari Blitar hingga Surabaya dan Sidoarjo. Bersama para mahasiswa, para peneliti dan aktivis lingkungan ini melakukan unjuk rasa di Balai Kota Malang, mendesak pemerintah setempat segera melakukan sesuatu pada Sungai Brantas. Maka dari itu, kita Bumi Haji sampai dengan warga. Kami menemukan banyaknya timbunan-timbunan sampah yang ada di bantaran sungai. Bukan hanya di bantaran, tetapi itu juga ada di badan sungai kita. Ya ini Sungai Brantas yang sebagai dasarnya kita gunakan untuk bahan baku. Dari sini kami mohon dengan Bapak dan Ibu yang memegang kebijakan untuk adanya regulasi mengenai stop pemakaian produk sekali pakai dan mendukung adanya produk yang berkelanjutan. Kolaborasi antara peneliti, aktivis, dan mahasiswa ini mendesak pemerintah Kota Malang dan pemerintah daerah lain yang dilewati Sungai Brantas agar membuat kebijakan yang melindungi kesehatan masyarakat dari pencemaran lingkungan. Kami meminta adanya regulasi, yakni pelarangan produk sekali pakai, dan juga sesuai yang kami temukan untuk observasi, yaitu menemukan sampah dari import dari luar negeri. Maka dari itu, sampah kita aja kita tidak gunakan. Sampah kita aja masih banyak, kenapa kita import? Salah satu produk sekali pakai yang dimaksud adalah tas kresek dan kemasan saset, yang dianggap sangat memanjakan industri tanpa memperhatikan dampaknya bagi lingkungan. Teman-teman komunitas dari NV Green Society menemukan bahwasanya plastik sudah mengkontaminasi lingkungan, khususnya pada sungai, kemudian pada waduk. Nah, sumbernya adalah dari sampah-sampah plastik yang tidak terangkut ataupun tidak terfasilitasi oleh pemerintah untuk diangkut ke TPA. Oleh karena itu, plastik-plastik yang ada di lingkungan tersebut
terdegradasi menjadi serpihan-serpihan kecil, yaitu mikroplastik. Dan ini adalah partikel yang berbahaya karena mengandung senyawa toksik yang kemudian ketika senyawa toksik tersebut masuk kepada organisme, maka organisme tersebut akan berbahaya ketika dikonsumsi oleh manusia. Sehingga yang manusia konsumsi sebenarnya berbahaya ketika mengkonsumsi dari organisme-organisme seperti ikan, udang, yang organisme tersebut mengkonsumsi mikroplastik seperti itu. Lalu Dr. Daru, seorang ahli dan peneliti sungai yang juga penerima hadiah Kalpataru dari pemerintah Indonesia, juga ikut berorasi. Tiap hari ada 2,2 ton sampah. Berapa banyak sampah sebulan yang dibuang ke Kali Berantas? Berapa banyak sampah setahun yang dibuang ke Kali Berantas? Hanya dari Kota Lama saja. Ada ratusan desa, ratusan kelurahan di Kota Malang dan Kabupaten Malang yang tidak terlayani jasa pengangkutan dan pengelolaan sampah. Saya melihat seorang akademisi atau pakar yang tidak hanya berkutat dengan penelitian di laboratorium atau menulis jurnal ilmiah. Yang saya lihat juga seorang aktivis jalanan yang ikut menyuarakan apa yang ia teliti dan temukan di lapangan. Di Indonesia ada 42 kota, kabupaten, dan provinsi. Provinsi Bali salah satunya yang telah mengeluarkan perda larangan pemakaian plastik sekali pakai. Kita ingin pemimpin di Jawa Timur. Kita ingin Bupati Wali Kota di Brantas ini yang tahun 2021 menelurkan peraturan tentang pembatasan. Sungguh kaningoyo, kita yang besar peradabannya karena Brantas, tapi tidak ada satupun wali kota, bupati sepanjang das Brantas yang menelurkan perda dan pergub tentang pelarangan plastik sekali pakai. Kan ada waktu di 1 jam. Loh, enggak, maksudnya pemberitahuan ke siapa? Enggak, Kegiatan ini pemberitahuan ke siapa? Di Siapa? pemerintahnya, Pak. Kemarin Siapa? kami menembusi di kami bagian jaga umum. jarak, Pak. Loh, enggak, pemberitahuannya ke siapa? Aku tanya aja. Ada, Pak. Kemana? Yang ke Satgas Covid. Kami kan Satgas berjaga Covid. jarak Ya, gitu loh, ke Pak. kita, ke Polresta. Ya kami jaga jarak juga, Pak. Kita jaga jarak ini, Pak. Tadi sudah itu loh ya. Iya, kasih tahu ya. Dengan alasan pemberitahuan, pandemi, dan menjaga jarak, unjuk rasa ini akhirnya diminta segera berhenti. Ini kan polisi nih ya. Apa yang terjadi, Mbak? Ini loh dia ngurus izin dipersulit. Ceritain, Afin. Ya jadi kita disuruh Satgas Covid, habis itu dari Polresta suruh Satgas Covid, habis Satgas Covid kita disuruh ke Pol PP, kita bawakan surat yang sana. Dan kemarin sore ada ada ACC dari Satgas Covid. Nah ini buktinya. Kita sudah di ACC. Yang sudah pemberitahuan ke Polresta. Sudah mau pemberitahuan sudah. Ada tanda terima pemberitahuan? Ya mungkin disuruh ke Satgas Covid dulu kayak gitu. Oh. Kita disuruh Satgas Covid. Habis Satgas Covid kita ke Pol PP. Udah, tapi kita kan tidak jumlah besar, hanya 20 orang kurang. Kita sudah turutin. Ya tapi tadi nggak sesuai sepakatan, kita mintanya 1 jam, tadi cuma 30 menit mungkin kita. Dari hulu Sungai Brantas di Malang, kami melanjutkan perjalanan ke tengah dan hilir untuk melihat apa yang terjadi. Namun kali ini, jumlah anggota ekspedisi 3 sungai bertambah dengan keterlibatan sejumlah ahli seperti pakar biologi dan pengacara publik. Dan inilah yang kami saksikan di salah satu bagian hilir Sungai Brantas.